Jenggotnya segini, kamu jaga di sini yang bersih, jangan membunuh hewan yang peliharaan di sini. Terlihat saya, ada siluman ularnya juga. Allah. Apa maksudnya pundak? Ya, Sahara. Been like teacher. Mbak Manto pernah lihat nenek-nenek orang Belanda? Iya. Ngolek-ngolek Kaki kakinya saya. siapa, Oma? Ya karena lebih sopan untuk dibangunkan. Iya. Makhluk gaib juga mikirin sopan santun. Mbak Jenggot tuh siapanya, Oma? Jangan-jangan suaminya? Cinta, cinta. Cie, cinta. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat mistis, tempat-tempat spiritual, dan tempat-tempat yang memiliki energi goib yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini Alhamdulillah tim sudah sampai di Kabupaten Ponorogo. Tepatnya kita berdiri di depan sebuah cerobong, namanya cerobong Setung Gamping. Desanya apa? Desa Sampung, Sampung, Kecamatan Sampung. Kecamatan Sampung, Ponorogo. Ini bersama saya sudah ada Mbah Manto. Beliau adalah penjaga tempat ini. Dan ini adalah fans Mata Langit dari Ponorogo, Mas Hadi yang membawa kami kemari. Mas Hadi, apa alasannya untuk membawa tim Mata Langit ke sini? Ini kan Apa ya, sebuah Pak? situs peninggalan Belanda, Mbak ya. Jadi kan banyak sekali ini anak-anak pelajar mencari informasi ke sini agar jelas. Mengandung Jangan sejarah nanti berarti ini? Sejarah ya. Jadi untuk meminta tim Mata Langit untuk mengungkap gitu. Lah dulunya yang diketahui ini untuk apa? Membakar apa? Untuk membakar gamping, Gamping itu apa? Batu kapur. batu kapur ya, batu kapur. Berarti ini bukan hanya cerobong, ada apa di belakangnya ini? Apa tuh, Pak? Itu jalan. Enggak, itu cerobongnya bukan Cerobong dari yang satu. kecil itu, Oh, iya. ada cerobong kecil Cerobong juga. kecil dua. Sebelah sana cerobong kecil. Kecil, ini yang besar. Ini yang besar. Oh, jadi yang dipakai untuk membakar yang besar Yang ini. besar ini. Kecil dulunya bakar juga. Oh. Nah, kalau Bapak ini menjaga tempat ini karena tinggalnya di rumah ini. Ini Tinggal di sini, tapi rumah saya di Lurup, Pak. Oh, ini adalah rumah yang dijaga oleh Iya, Bapak. dijaga. Oh, ownernya bukan Bapak. Iya. Nah, selama menjaga tempat ini ada pengalaman mistis apa nih yang bisa diceritakan? Domestik banyak, Mbak. Ya, kalau ada iseng cari apa ya, togel itu ya banyak. Memangnya ada orang yang datang ke sini. banyak. Nah, ini kan posisinya begini, nyari togelnya di titik yang mana, sebelah mana? Ya, kalau Di balik melalui sana. saya masuk bisa, kalau enggak melalui saya di liarnya samping-sampingnya gitu. Cerita dari orang yang datang ke sini mencari togel, apakah mereka diganggu juga? Ya katanya ya gawat, Pak. Gawat. Oh. Kalau Bapak sendiri gangguannya berupa apa? Gangguan cuma saya dikasih orang tua, Mbak. Ini ada datang orang tua, jenggotnya segini, kamu jaga di sini yang bersih, jangan membunuh hewan yang peliharaan di sini. Ada larangan membunuh hewan, Iya, apapun. apapun. Nah, kalau Kalau membahayakan tadi, bagaimana? Ular misalkan. ya gitu kan. Pokoknya Ada nggak boleh ular dibunuh. saya tidak boleh dibunuh. Nah, Bilang Bapak sama pernah saya. nggak ketemu? Enggak, ya ketemu. Ada ular saya Usir. itu sudah usir, sudah lari. Cuma Andai itu. kan nasihat itu dilanggar, nggak sengaja misalkan membunuh ular, Iya. itu apa yang terjadi? Membunuh binatang selain ular Kalau apa? saya belum, Mbak. Kalau orang-orang belum ada, enggak berani masuk sini aja, enggak berani.
Ya serem sih, maksudnya kalau yang untuk orang awam, ini kan bangunan Belanda ya. Ya, Udah langka itu menemui bangunan seperti ini gitu, dan di sini tuh dipertahankan gitu. memang saya Kenapa Pak kok pertahankan. dipertahankan? Soalnya ini untuk cerita anak sekolah, Bu. Ini besoknya sampai saya nggak ada untuk cerita anak sekolah. Sedangkan owner rumah ini masih saudaranya Bapak ya? Iya, masih keluarga? adik keponakan arsitek. Ini Oh, ownernya seorang arsitek. arsitek. Mungkin itu ya, dia mengetahui Iya. bahwa bangunan ini tuh nilai sejarahnya tinggi, nilai artistiknya tinggi, maka dipertahankan. Iya. Mungkin bisa jadi nilai jualnya juga tinggi. Ya, dulunya saya kasih tahu Kang piye cara penake. Ya dipertani bor, soalnya nek bertani harga rumahmu tinggi. Ini sudah nawar orang Australia 2M, Pak. Saya enggak dijual. Oh, nggak Suruh dijual. menunggu saya aja. Oke, baiklah. Panglima bisa disampaikan nih apa yang terlihat atau dirasakan secara energi. Ya, memang ini saya lihat ini kayak banyak tempat berkumpul manusia kerdil ya. Iya. Manusia kerdil, saya lihat di sini ada sosok perempuan juga berbaju putih, rambut panjang. Di sini terlihat saya mendengar kayak ada suara lonceng. Iya. Kayak ada orang mukul lonceng yang saya dengar, begitu juga. Kelendang Ada gitu ya. siluman ularnya juga terlihat saya, dan seperti ada suara kuda, tapak kaki kuda lagi berjalan, itu terdengar juga secara batin. Ada siluman kelawar, ada makhluk tinggi gede hitam di dalam sini. Lebih kurang seperti itulah yang terlihat saat ini. Berarti banyak makhluk nih Pak yang menghuni iya, di dalamnya. Ada kisah apa nih Pak di sini yang Bapak ketahui secara ininya, Ya ada misteriusnya? Misteriusnya kalau di belakang itu Mbah Tua. Mm-mm. Katanya pembantunya Belanda itu. Oh. Nah, sering lihat sekali. Oh, baru saya ingat ya, kayak ada none-none Belanda Iya, juga iya, saya lihat. di belakang sana. Iya, iya. Bapak pernah diliatin? Pernah, Pernah ditampakin? pernah. Gimana? Orangnya tua, sudah tua. Itu ya bapak tua. Perempuan. Kalau nenek-nenek Allah. Oke, kita sudah boleh untuk menelisik. Ayo kita mendekat ke Agil. Nenek-nenek yang lihat Bapak itu seperti apa? Perempuan tua, Pak. Sudah tua. Assalamualaikum. Orang kita apa orang Belanda? Orang Anda. Boleh kok kita silaturahmi? Maaf, ini dengan siapa ya? Bisa diceritain nama Jadi sosok. kayak miring gitu ya, separuh badannya. Separuh badannya miring. Tua. Apa? Oh, Coba manusia Bapak tanya, atau hewan? kamu siapa? Kamu siapa, Mas? Mas. Siapa? Apa maksudnya? Kok pukul pundak? bahu dia? Apa namanya? Pangkat atau gimana? Oh, sering dipukul. Oh, Siapa yang sering dipukul? siapa yang mengguli, Pak? Ini kisahnya dulu masih zaman penjajah ya? Iya. Wong Londo. Wong Londo. Yang mukul orang Belanda. Terus yang dipukul? Oh, kakinya cacat ya, gara-gara dipukul. Makanya dia miring. Penduduk lokal. Pada zaman dulunya peran mereka apa? Penduduk lokal itu apa? Orang Belanda itu apa? Pekerja. Kerja batu. Pekerja batu gampingnya orang kita. Orang kita. Yang diketahui Bapak Iya, begitu. betul. Iya. Belanda sebagai mandornya. Iya. Dulu hanya memakai apa? Palu. Palu sama itu lancinya gitu. Apa tuh yang Nah, ini lancinya. kayak paku tapi gede Iya, itu iya. namanya apa? Untuk memecah batu. Kami istirahat. Mm-mm. Loh, kalau istirahat dipukul. Loh, masa nggak boleh istirahat ya? Ini kisah zaman dulunya nih. Bisa dulu. Kerja paksa ya? Kerja rodi berarti Dulunya yang jahat itu bukan Belandanya, Mbak. Kata mbak saya. ketambahnya Yang Pak jahat Manto, itu mandornya ya seperti saya ini. orang kita. Orang kita. Iya dah. Centeng. Centengnya itu. Jadi kalau Belanda itu juga bagus juga. Tapi orang yang membawa kita-kita ini Centengnya kenapa kok segitu galaknya gitu? ya biar Nyari takut muka atau orang-orang itu. gimana muka orang Belandanya? Oh, Belanda bagus. Yang bawahnya mandor-mandornya. Oh, agar ditakuti. Iya, biar takut. Gitu ya. Dan si centeng itu jadi dipercaya
Tapi setelah dipukuli apa yang terjadi terhadap si apa istilahnya buruh atau apa tuh yang orang Indonesianya? Buruhnya Kondisi kesakitan tetap disuruh bekerja. Tapi dikasih makan enggak? Kasih makan iya, tapi disiksa ya. Hanya istirahatnya saja yang tidak. Dikasih makan tapi tidak dikasih istirahat. Harus nyuri-nyuri waktu. Kalau istirahat harus nyuri-nyuri waktu. Setiap ketahuan dihukum, dipukulin. Berarti kalian harus kerjasama ya dengan buruh yang lain ya? Kalau centeng datang, kerja gitu ya? Terus korbannya yang dipukul itu sampai yang paling parah sampai bagaimana? ada yang meninggal enggak mas? Sampai Ini sosoknya udah zaman dulu. Ada? ada. Itu laki-laki semua buruhnya atau ada yang perempuan? Nah kalau Jadi ketika peperangan Duh. dengan Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, setelah peperangan ya? wong Londo tinggal di desa ini. Orang Belanda berarti musuhnya Pangeran Diponegoro. Tinggal di desa ini. Setelah tinggal di desa ini, Iya. ia melihat gunung bisa dimanfaatkan. Ya wong kita, wong lokal tidak ngerti kalau batu-batu itu bisa dimanfaatkan. Akhirnya dibangunlah cerobong. Tahun berapa Tahun kejadian? berapa mas pedulinya? Kalau zaman perang Diponegoro ya sekitar 18-an ya, coba. Oh iya benar. 18. Sekitar 1860 ya, zaman Pangeran Diponegoro. Nah, orang Belanda melihat ada gunung, lalu mengetahui bahwa ini itu bisa dimanfaatkan, lalu membangun cerobong ini. Jadi batu-batu yang diolah menjadi batu kapur atau gamping itu berasal dari gunung itu. Lalu orang lokal yang suruh kerja. Ya. Yang saya ketahui batu gamping warnanya putih ya. Dulu awalnya tuh seperti apa Pak? Seperti itu, hitam. Hitam, batu biasa Hitam gitu. ada batu biasa. Terus diolah. Diolah terus sudah masak kan jadi putih. Terus Jadi, manfaatnya untuk apa batu gamping tuh Untuk- zaman dulu ya? kalau di sini untuk bangun-bangun rumah-rumah, Pak. Untuk pondasi rumah. Fondasi rumah. Kirim-kirim melalui jalur-jalur kereta. Dikirimnya melalui jalur kereta, pakai Iya, pakai kereta ya? Kemana dikirimnya? Bapak yang diketahui? Betawi saya ya kirim pabrik gula Madiun juga semuanya dari pabrik-pabrik itu. Untuk pabrik-pabrik ya? Berbarengan dengan pengiriman kayu-kayu. Oh, ada kereta khusus ngangkut barang. Namanya apa kalau nggak salah lori ya Pak? Lori gitu. Gitu ya Mbah? Oh, ya kalau Mbah ini dulu kisahnya gimana? Pundaknya sakit? Dipukul sama Belanda? Oh alah, sering dipukuli. Nah waktu itu gara-gara apa kok Mbahnya dipukuli? Istirahat dipukul karena banyak juga pengkhianatan. Oh gitu? Maksudnya banyak pengkhianat itu di antara teman-teman sesama buruh? Gimana Mbak? Ya sama buruh kata Mbak dulu. Misalkan bapak-bapak ini yang bawa saya, terus gajinya dari pusat sekian, dikasihnya sekian gitu loh Mbak. Yang jahat itu sebetulnya kawan sendiri gitu. Oh gitu ya? Zaman dulu sudah ada korupsi? Iya sudah ada Ya gitu Allah. katanya, kata mbak-mbak itu. Gitu ya? Lakukan pengkhianatan. Iya yang khianat bangsanya Bangsa sendiri. sendiri. Gitu.
Bangsat. Kerja dipaksakan, tapi dari sana ya dikasih uang. Tapi dipotong. Dipotong. Itu ya Mbah. Berapa orang dulu yang kerja Mbah? Ratusan. Ratusan. Gunungnya luas ya. Kalau Mbah ini maaf, masih apa? Ada keturunannya di tempat ini sampai saat ini? Anak cucunya ada nggak sini? Terpisah. Oh, udah habis ya, terpisah ya. Itu Mbah Manto jagain di sini. Sudah ada yang dihancurkan. Apanya? Cerobong. Yang 3 tempat ini. Harusnya ada berapa? Ada 3 yang besar ini. 3. Oh, sekarang tinggal Tinggal satu ini yang besar. Itu situ bikin yang rumah. dihancurkan berapa? Dihancurkan 2. Saya pertahankan. Yang menghancurkan siapa? Yang dua? Ya yang punya rumah, punya tanahnya harus bikin rumah. Inilah Kalau ini sejarah perjuangan. Ini bukti sejarah perjuangan ini nenek moyang kita ya. Iya. Dan bukan saja dikirim ke wilayah ini, bukan dikirim ke wilayah Jawa saja, tapi sampai dibawa ke negerinya. Ke negeri Belanda. Oh gitu ya. Memangnya di sana nggak ada pabrik gamping atau batu kapur? Katanya dikirim ke Belanda. Inggris, Pak. ya. Apa benar? Karena bagus kandungan. Kualitasnya bagus. Ngirimnya pakai apa zaman dulu ya? Kapal. Kapal laut ya? Inggris, kapal. Melalui kapal. Lama berapa lama nyampainya itu kalau pakai kapal? Empuh, oh ya. Namanya Mbah Sinten. Mbah Rejo. Lah itu Pak Manto kan jaga di sini Mbah. Katanya didatengin kakek-kakek jenggotnya panjang. Itu siapa Mbah? Nggak boleh membunuh hewan-hewan. Yang ada di atas. Di atas ini sopong yang kecil. Oh, yang jaga cerobong kecil. Oh, kenal ya Mbah Rejo dengan sosok itu? Beliau siapa ya? Ular ojo dibunuh. Dia ular, memang ular nggak boleh bunuh. Pernah ketemu ular tapi nggak dibunuh. Memang nggak berani Mbah Manto. Kenapa sih kok nggak boleh? Kalau kaget terus spontan bagaimana Mbah? Karena kadang golongan kumyo mewujudi ular. Takutnya ular jadi-jadian Mbah. Kalau saat ini dibunuh, nanti kita kena dampaknya nggak baik ya. Dan Ada orang bilang ada sing jogo cerobongnya besar, ulare besar. Sini kepalanya, buntutnya sama kretek ya. Nah, ini. Betul. Ekornya di sana, kepalanya di sini. Kepalanya di sini. Gede banget. Besar. Berarti Ularnya yang hijau. terlihat Panglima tadi benar memang ada Iya. ular sini. Ular. sampai ke Orang air. bilang gitu. Sampai ke air, ada sungai apa? Iya, sungai itu sungai besar Pak. Ada ya? Batasan. Jembatan. Ojo dibuat golek si orang-orang. Bola nomor, togel. Iya, ada. Tapi ada yang berhasil katanya, ya Mbah ya? Gimana, Ada, Mbah? ada yang berhasil. Nggak boleh katanya Mbah. Tapi nggak boleh saya pakai menyan tuh Pak. Pakai candu itu malah Oh, dia pakai candu. Iya, Manggil candu. bener ya. manggil candu sama menyan. Kalau bilang sama saya pakai anu tuh Pak. Dupa. Dupa Tio, Cina, tio. tio. Dupa Ada yang main, anu. ada main, Pidi. ada main jelangkung nggak? Ya, saya nggak boleh Pak. Tulis kertas gitu. Ada orang ada. Memanggil bangsa yang lain bukan dari tempat ini. Heeh. Oh, bisa jadi yang datang bukan yang dari tempat ini, Ya. malah dari tempat lain. Kalau Mbak sendiri setuju nggak kalau orang-orang itu datang sini nyari togel? Dan setuju. Nggak setuju. Nggak setuju, saya nggak setuju. Sama Rumah- Mbak Manto juga. Enggak setuju, soalnya rumahnya Pak. Kalau ada orang cari nomor di sini, rumah saya itu semalam nggak bisa tidur. Oh, berpengaruh. Jadi Mbak Manto Berpengaruh. yang nunggu di sini pasti tahu kalau ada yang lagi nyari togel Kadang karena apa? Kalau adik bos saya datang tuh manggilnya Kang, itu ada tok keluar tok. Ada Ada suara perempuan, manggil. ada suara manggil banyak. Suara perempuan. Perempuan ada, laki-laki ada. Disuruh
bajenggot Disuruh Mbak Jenggot untuk nggak boleh bunuh kiwan. suruh ngebangunin kamu, suruh negur. supaya Mbah Manto negur orang-orang yang nyari togel. Nggak boleh suruh apa usir. Oh jadi yang nemuin itu Mbah Jenggot. Coba tanya Mbah Jenggot. Kalau gua itu gimana, Mbah? Gua Gua yang sebelah itu ada gua ya. ada. Itu katanya peninggalan Belanda, dalamnya lebar tapi nggak berani saya masuk. Banyak orang situ. Banyak orang ritual Ya. situ. Iya. Walah. Tahu tapi apa maksudnya? Biarkan saja kowe Iya. itu. Kowe juga ojo ngusik karena bukan wilayah ini. Iya. Nah Mbah Jenggot itu siapa Mbah? Apakah beliau itu sosok yang dulu ya pernah hidup, manusia yang sudah meninggal atau memang sosok gaib? Memang jin. Wis yo aku wis ora kuat. Sakit ya Mbah? Sakit apa ya? Ya udah nanti kami doakan. Jangan. Nanti kami doakan ya Mbah. Makasih Mbah Rejo. Mbah Rejo ya. Terima kasih juga sudah memberikan aku untuk bicara. Oh ya. Terima kasih. Itu ada wadahnya Agil. Makasih Mbah. Amin. Ya. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mbah. Ya, Kok ngomongnya bahasa Belanda? Itu ya Sahara. Sek. Mbah Manto pernah lihat nenek-nenek orang Belanda? Iya. Coba panggil, siapa tahu dia. saya tahu, Mbak. Di belakang rumah saya ada Mbak Nina. Ya, Oh iya. ik ben hier al, ben like the teacher. Artinya apa Mbah? Udah lama di sini. Aku nggak paham bahasa Belanda ya Mbah. Ik ben hier, Sudah di sini. saya di sini, al en lang teacher. Tempat saya di sini sudah lama. Ya, saya tahu, Mbak. Nek, kalau orang Belanda. Saya ikut bersama bersuami orang tanah Indonesia. Iya. Oh gitu. Jadi suaminya orang Indonesia ya? Dia Iya, kan? husband, Suami, suami. husband ya. Kalau Oma, aku manggil Oma aja kali ya. Kalau Iya. Belanda. Oma siapa namanya? Oma. Panggil Oma aja. Ya. Saya sudah sama di sini bersama Ki Demang. Oke Demang. Siapa Pak? Ki Demang, orang Demang itu orang sini dipercaya Tuhan karena dia bisa menguasai dari sihir tempat ini. Ki Demang itu apa yang disebut centeng itu bukan? Iya kan? Oh. Ya, yang mempertahankan lingkungan sini lah. Iya. Dia dengan menjaga tempat Iya. ini. Pengaruh lah. Karena dulu sangat berbahaya. Banyak orang-orang mati. Tertimbun batu. Iya. Marah. Karena penghuni dari gunung itu tidak mau batu-batu itu diambil. Oh gitu. Ya, Batu dari gunung itu nggak boleh Dan- diolah. ya dan dibawa ke tempat ini itu orang-orang pribumi bekerja Kerja berat. berat. Tetapi saya mengatakan jangan kasari mereka. Mereka kasihan. Orang pribumi itu yang Iya. kerja. Tapi itu dia ada orang-orang bangsa Dekat aja sini lagi. dia berkhianat. Iya, memang ya. Orang sendiri, bangsa sendiri yang Iya. Terus Oma dulu hubungannya apa dengan orang Belanda yang membangun cerobong ini? Keluarga Oh masih keluarganya. keluarga. turunanku dari sana kami Mbak jatuh yang cinta. di
samping rumah saya belakang itu. Itu Ya dia belakang. bangunan itu. Iya, di belakang. Ini Tapi sering- gimana cerita bisa bersuamikan orang sini, Oma? Cinta itu tidak pandang bulu, Iya, punya tujuan kepada Ya. siapa yang iya diinginkan. ini yang sering saya di. Saya Sering mau batu, ya. beritahu kalau Batu. ada orang macam-macam, Ya, ya. maka kau bertanggung jawab. Iya, Kami memberitahukan, yes, ya, hati-hati, ya, maka kau dibangunkan. ya, Ini tempat bersejarah. ya. Memang saya pertahankan itu. Iya. Walaupun bagaimana saya pertahankan. Dulu ada laki-laki pejuang Indonesia berkenakan kuda putih. Pangeran Dan- Diponegoro. Ya, Terus dia itu sangat baik, pandai, santun, tegas. Dia pemberani. ya. Dan dia mengatakan tidak boleh menyakiti. Kalau kau menyakiti sesama makhluk hidup, sama juga kau menyakiti dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan, nanti kau dapati. Iya. Dia berkata seperti itu. Berarti itu pesan dari Pangeran Diponegoro. Dia mempelajari itu terhadap kami. Nah, ini cerobong ini dibangunnya pada saat perang atau sesudah perang? Pada saat itu sedang saat perang. perselisihan penguasaan kaum-kaum kami. Tapi Pangeran Diponegoro nggak ikut membangun ini ya? Ini memang Belanda yang bangun. Ya, aku pun tidak bisa berbuat ketika keluargaku memaksakan orang-orang pribumi untuk bekerja keras. Hasilnya untuk kebutuhan pembangunan pos-pos Belanda pada zaman dulu. Iya, Memang kualitasnya bagus ya Karena hasilnya. bagus. Semua bangunan dari bangsa keluarga Belanda. kami tidak akan mudah untuk runtuh. Iya sih, banyak bangunan termasuk gedung juga dengan Belanda masih bagus tuh, banyak sih. Kamu nanya apa? Ayo. Ini Mbak, Oma. kalau yang Oma yang tinggal di sini selain Pak Manto katanya nggak berani apa benar? Ya. Ya, Oh gitu Pak. Cuman Pak karena Manto yang punya. ini adalah Bukit Kapur. Dan tak semua orang bisa yang di sini nggak berani. mengerti kami. Soalnya ya nggak berani semua. Diganggu apa gimana? Ganggu ya, ya. Ada orang yang ya nggak Nggak kuat pikiran mental, nggak kuat mentalnya nggak mental kuat. ya. Kalau Pak Manto, Kami berteman. oh gitu. Nggak diganggu Pak Mantonya. Nah, Ya, apa, karena sudah berteman, kita lama, berkawan. ya. Betul. Yang Berarti yang membangunkan Pak Manto ya Eyang ya? Iya, Oh gitu. ada suara perempuan dan laki-laki. Tidur. oh yang suara perempuan itu suara Oma. Sekarang Yang apa? Bangun Nyolek-nyolek kaki kakinya saya. siapa? Oma. Iya, karena lebih sopan untuk dibangunkan Iya, dibangunin. seperti ini. Oh gitu ya, makhluk gaib juga mikirin sopan santun ya. Bahkan orang kita Bangun sopan juga ini saya, manggil Mbak, neriakin yang orang tidur. mempertahankan Tapi dulu- sejarahnya itu ya saya. Tapi dulu pernah ada kalau orang itu tidak baik, maka dikipit. Oh, tergantung siapa yang dibangunin. Iya, iya. Kalau yang dibanguninnya kepelu gak bangun-bangun ya dikepret juga gitu ya. Kalau Pak Manto dibangunin langsung bangun. Langsung Ya, ya. saya tiduran yang di samping rumah itu ada yang ini. Tapi orangnya saya bilang nggak ada. Berarti nanti kalau terasa gitu lagi disapa aja Oma, makasih Oma, Oma, iya. bangunin. Ya, Selain Oma siapa lagi yang di sini? Banyak. banyak. Ini. Mbak Jenggot tuh siapanya Oma? Jangan-jangan suaminya? Oh, yang ngasih tahu saya Oma. Ya. Katanya nggak boleh membunuh. Cinta, nggak boleh cinta. apa-apa. Cie, cinta Oh, Mbak Jenggot, Mbak Jenggot cintanya Mbak Jenggot, Oma. iya. Ya Allah. Saya pernah Cinta. didatangi suruh nggak boleh bunuh binatang, Iya. ular terutama. Tidak boleh karena itu bagian mereka yang menunggu Iya. tempat ini pada saat itu. Oh, yang di stum itu Ya, ular tidak besar katanya. Iya. boleh. Tapi Oma dengan Mbak Jenggot punya anak nggak? Ya, tidak punya. Oh, tidak punya. Tuh, Mbah katanya itu kan banyak yang nyuri ya, apa namanya? Lempengannya. Itu sama sabuknya itu.
dia mencuri, tapi lihatlah, yang mencuri itu hidupnya tidak baik-baik. Ya memang ya. Apa ya, Mbah? Ya memang. Karena dia mendapatkan sesuatu Iya, dengan memang. cara mencuri, tidak Mengambil, baik. bukan haknya. Ya, nah, tapi Dan dia merusak. untuk secara merusak, Mbak. Dan Dan nggak tidak baik-baik. baik-baik, hidupnya sangat tidak baik-baik. You bisa lihat itu. Dia tidak bisa baik-baik. Tapi orang-orangnya masih hidup sampai sekarang. Masih Masih ya. Hidup pun tidak nggak baik-baik. baik. You lihat saja. Iya memang ya. Ya, tahu Mbak. Ya. Yang nyuri juga bilang sama saya. Cerita, yang gimana, ngomong gimana dia? Ngomongnya ya gini, sapu-sapu ini teknik aku toh. Oh, ngaku udah terus. Gue lagi tinggalan lagi secara malah kok tolong. Biyen zaman kekurangan aku dan Pada saat dulu susah deh. ya Nah susah. sekarang keadaan dia ya gimana? keadaan ya gitu-gitu aja. Susah. Tidak jadi kaya. Enggak. Tidak. Dia tidak bisa menutupi apa yang dia butuhkan. Oh, saat itu ya kepepet. Sekalipun ya tidak bisa begitu. Kalau saya dikasih tahu Mbah Tua itu gini Mbak, jangan ngambil Yang punya bukan bekas Belanda itu jangan sampai Dan diusik, jangan- dibersihin boleh tapi jangan sampai ngambil barang yang batunya atau dirusak itu nggak boleh. Ya karena dia batu itu ada kehidupan di situ. Ada penjaganya. Iya. Karena batu-batu bangunan itu yang dibuat oleh bangsa kami dulu bukan batu-batu sembarang. Iya, Mereka Mbak. batu pilihan yang benar-benar sudah terisi sebuah ilmu sihir. Ilmunya, Ilmu sihir. ilmunya ada. Ilmu sihirnya itu Karena untuk kebayangkan saat ini keadaan seperti ini, apalagi pada masa itu membangun sebuah bangunan di atas bukit itu tidak mudah, ada campur tangan bangsa gaib. dan mengambil bebatuan dari gunung pun tidak mudah, semua berjuang. Jadi harus ada perbincangan terlebih dahulu. Yang dimaksud Oma sihir tadi itu bagaimana ceritanya? Sihir itu ya mereka yang mempunyai ilmu untuk bekerja sama, penenangan, ketenangan, kerjasama dalam kesepakatan ini kita jaga sama-sama. Aku butuh, kamu butuh, kita baik-baik supaya bagaimana ini bisa terwujud. Itu ada pembicaraan itu. Antara bangsa kita dan bangsa gaib. Semua orang-orang dulu seperti itu. Kalau sekarang berbeda zaman, cara kebatinan masa ini sudah tak sama lagi. Oma, saya tanya, yang di atas itu kan dibangun Tuguryok itu ya. Katanya ada yang dipindahkan setum belakang itu semua. Kemarin ya permisi sama saya, tapi nggak kuat gitu ada. Ada. Oh ya. Orang yang udah Iya. permisi tapi orangnya nggak kuat. Orang yang dipindahkan situ itu tidak kuat semua. Permisi minta pulang lagi ke atas. Orang bukan orang. Maksudnya gaib. Gaibnya. Apa betul? Iya, betul. Oh. Kenapa begitu, Oma? Karena tidak cocok dan tidak sesuai. Tidak menyanggupinya. Kok masalah apa? Dan tidak perlu mengusir. Mereka punya kehidupan sendiri-sendiri. Nggak mau Tidak dibantai. perlu, jangan Yang dong. dibangun di atas. Kalau kau mau membangun, bangunlah. Tapi jangan Tidak saling usah diusir. membunuh satu sama lain. Tidak boleh saling mengusir. Seperti kita berbicara seperti ini bisa baik-baik. Kita saling mengenal karena kita hidup memang berdampingan. Kau terlihat, saya tak terlihat. Tapi jika Tuhan mau mentakdirkan keberadaan kami diketahui, tampaklah saya di matamu. Oh, termasuk Mbak Jenggot itu Untuk awal. mempercayai itu, karena kau sendiri pun kalau tak tampak kau tak mudah untuk percaya. Iya, Itulah saja cukup saya. Terima kasih. Terima kasih. Pesannya apa nih buat Pak pesan Manto? buat Pak Manto nih apa di sini nunggu ini. Jagalah baik-baik, Iya. tidak boleh untuk kepentingan sendiri. Iya. Karena bangunan ini bisa menjadi tinggi karena gotong royong. Iya. Kalau tidak gotong royong, Gotong royong. Iya. kebersamaan tidak mungkin bisa Iya, karena tidak kalian sendiri. hidup tidak sendiri.
Yang bangun cerobongnya itu gotong royong antara pribumi. Ya, siapa Yang lagi? disuruh apa? Kerja rodi itu. Ya, kalian kalian orang hebat kuat. Orang-orang kuat macam-macam kalian. Jadi Tapi semua terlatih oleh bangsaku. ya, Semua ada instrukturnya dari kerja Belanda. sama. Kalau tak dididik untuk kerja keras, mungkin kalian bermalas-malasan. Ada hikmahnya juga ya. Berarti yang bangun cerobong adalah pribumi, yang bikin batu gamping juga orang pribumi. Iya. Cuma Belanda istilahnya Instrukturnya, arsiteknya dan apa? Ya, Yang arsiteknya. Ya, mengarahkan ya. Yang mengarahkan. ya, sudah. Jadi Oma sampai akhir hayatnya di sini ya, nggak pernah Iya. balik ke Belanda. Sampai saya sudah waktunya untuk tidak ada. Cukup itu saja. Iya. Itu Pak, namanya yang nanya Pak, ya. Itu di sebelah timurnya Stung Belanda itu akan dibangun dapur, itu dibolehkan apa enggak Pak? Bangun apa? Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Apa? Dapur. Iya. Oh, untuk program pemerintah itu. Iya. Saya Masak tidak bergizi. bisa mengatakan boleh atau tidak, tetapi kembalikan kepada diri kalian sanggup atau tidak. Tetapi yang saya dukung itu, kalau untuk kepentingan kebaikan, silahkan, Oh, iya, semua akan berjalan baik. Iya. Karena itu adalah suatu tempat baik untuk suatu kemasyarakatan, Yang penting untuk niat baik. anak-anak bagus. Berarti niatnya diluruskan, jangan ada penyelewengan ya Oma ya. Karena kita tidak jahat, binatang saja tidak boleh Iya. dibunuh, apalagi bangsa manusia tidak Iya, iya. boleh. Makhluk yang baik di sini mah. Oma pesan untuk Pak Hadi apa mah? Tidak ada pesan tadi sudah cukup. Yang penting menjaga. Hidup itu tidak bisa sendiri. Iya. Dan Tuhan dan dunia pun tidak bisa sendiri. Karena kalian mati pun butuh orang Iya. untuk mengangkat jenazah kalian. Sehebat apapun manusia, butuh manusia yang lainnya. Ya. Ya Oma, makasih ya Oma. Terima kasih. Ya, makasih. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil interaksi dan berkomunikasi dengan makhluk penjaga cerobong apa namanya tadi Pak? Cerobong gamping, Stung Gamping. Cerobong Setum Gamping. Nah Mbah Manto, apa nih kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit Mbah? Kesannya ya harus hati-hati kalau di sini, jaga ya, saya cuma menjaga yang bagus gimana gitu aja. Tapi selama ini kan hanya melihat penampakan, terus mendengar suara. Nah hari ini tadi bisa berkomunikasi langsung dengan makhluknya. Gimana Iya. perasaan nih Mbah? Rasanya lega ya, yang penting saya nggak musik Mbah dan saya ya apa adanya gitu apa. Ya berarti sudah mengetahui ya. Kalau biasanya nonton Mata Langit di YouTube sekarang menyaksikan langsung ya. Iya. Apakah sebelumnya nyangka nggak kalau oh kayak gini syutingnya gitu, bisa komunikasi dengan sosok gaib di sini? Sebelumnya belum nggak tahu Mbak. Nggak tahu, cuma hari ini baru tahu masalah yang melihat sebelumnya itu Mbah Jinggot, Mbah Tua Rejo. itu, ya itu. Baru Ternyata tahu ini. ya ternyata Mbak Ternyata. Jenggot tuh suami istri dan Iya. Oma. Cinta katanya Oma, cinta. Ya, Beda yang negara tahu ya. saya itu Mbak. Nanti tahu Mbah Jinggot itu Jadi tahu ya. dilarang membunuh hewan-hewan lingkungan sini. Yang ya. jelas makhluk-makhluk di sini tuh baik sih, bukan makhluk yang jahat. Ya. Iya. Justru kalau ada yang menyelewengkan tempat ini, ya ingin Mbah Manto negor gitu, Iya. jangan dikasih gitu ya Mbah. Kalau Pak Hadi apa kesan-kesannya? Ya kesannya ya jadi tahu Mbak, kan dulu itu cuma cerita-cerita, saya sering mampir ke sini itu ya nggak tahu sebelumnya ini ceritanya gimana, tapi sekarang jadi tahu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nanya-nanya siswa, nanti Mbak Manto bisa menjelaskan. Ya, ya, ya. Enggak simpasiun Pak ya. Simpasiun. Ya, Saya baik. berperan. Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya ini salah satu peninggalan bangsa Belanda di era penjajahan ya, yang bahwasanya dari zaman dulu udah ada teknik pembakaran batu ya, Iya. secanggih ini gitu dan Abad sedetail ini pembangunannya luar biasa gitu, dan ini sebenarnya wajib kita lestarikan, 19. kita jaga agar ini bisa menjadi kayak seperti cagar budaya ya, cagar budaya bahwasanya
bangsa kita tuh pernah melewati era-era seperti ini gitu. Ada kerja paksa, ada yang disiksa gitu kan, menurut ceritanya tadi ya. Dan menurut saya ini cukup baik malu-malunya di sini, asal jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka nanti akan terkena imbasnya ya, begitu ya Mbak Manto ya. Tapi kalau kita niatnya baik ya, mereka lebih baik sama kita. Itu aja pesan dari saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.